Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Okay, peace be upon you. Ya, selamat buat antum semuanya. Semoga Allah memberkati, merahmati antum. Dan juga ayah bunda yang di rumah, syukron atas bantuannya. Dan tidak akan pernah terselesaikan pembelajaran kita tanpa bantuan ayah bunda di rumah. Pada pekan ini, tujuan pembelajaran kita yaitu kita akan membaca sebuah teks deskriptif, ya, teks yang menjelaskan tentang pertanian. Kita mengetahui kosakata yang berhubungan dengan farmer. Oke, jadi saya harapkan kosakata itu dihafal, ya, dan dipahami. Oke, student, mari kita mulai pelajaran kita. Let's begin our lesson dari starting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A successful farmer. Oke, kali ini kita akan membaca sebuah teks deskriptif yang menceritakan tentang seorang petani yang sukses. Oke, Mr. Sadino is a successful farmer. Mr. Sadino adalah seorang petani yang sukses. He has been a farmer for 10 years. Dia sudah menjadi seorang petani selama 10 tahun. He lives with his family in Banjarbale, a small village. Dia tinggal bersama keluarganya di Banjarbale, sebuah desa yang kecil. He has 2 daughters and 3 sons. Dia memiliki 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. His children also help him manage his farm. Anaknya juga membantunya menangani atau mengelola sawahnya. Mr. Sadino has a large rice field. Mr. Sadino memiliki lahan pertanian yang luas. He cannot work with his children only. Dia tidak bisa bekerja bersama anaknya saja. Therefore, oleh karena itu, he also has many workers. Dia juga memiliki banyak petani. Some of them, beberapa dari mereka work at the rice field, bekerja di pertanian. Some other, yang lainnya, work at the barns, bekerja di kandang. Taking care of the cows, merawat sapi. Mr. Sadino raises 20 cows. Mr. Sadino memelihara 20 sapi. Oke, student. Nah, cuma 2 paragraf aja ya Mr. baca. Kalau semuanya banyak ya. Mungkin antum bisa berlatih di rumah dengan selesai paragrafnya ya. It's okay. Oke, yang penting antum mengetahui bagaimana cara bacanya dan juga artinya ya. Nah, antum silakan praktek di rumah tanpa harus mengirimkan tugas. Oke. Nah, ini saya ingatkan lagi, karena pembelajaran kita di rumah, jadi antum harus lebih rajin lagi ketimbang antum di sekolah. Oke. Apabila Mister suruh antum memang berlatih, maka lakukanlah ya. Hanya Allah dan antum lah yang tahu. Nggak apa-apa ya. Oke, nah sekarang Mister akan menggunakan present perfect tense. Dari kalimat tersebut kita mengetahui ada yang disebut dengan present perfect tense. Wah, Mister, apa itu present perfect tense? Ya, present perfect tense adalah kalimat atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau dan masih berlanjut sampai saat ini. Contohnya gimana tuh, Mister? Nih, Mr. Sadino has been a farmer for years. Pak Sadino telah menjadi petani bertahun-tahun. Artinya dia sudah lama menjadi petani bertahun-tahun dan sampai sekarang juga dia masih bertani. Jadi seorang petani. Oke, nah sekarang ada di kalimat ini di dalam paragraf ya. He has been a farmer for 10 years. Dia telah menjadi seorang petani selama 10 tahun. Artinya 10 tahun yang lalu dia menjadi petani, kan itu aktivitas tuh ya. Oke, jadi telah terjadi dan sampai sekarang juga dia juga masih seorang petani. Oke, good ya. Nah, itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Untuk pelajaran lebih lengkap nanti akan dipelajari di SMP mungkin ya, di SMP dan di SMA insyaallah. Oke, nah untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan. Nah, nomor 1, what is Mr. Sadino? What is Mr. Sadino? Ya, ini menanyakan profesinya. Siapa itu Mr. Sadino? Oke, Mr. Sadino adalah a farmer. Ya, di situ kita atau yang lebih lengkap lagi a successful farmer. Dia adalah seorang petani yang sukses. Number 2, where do he and his family live? Di mana dia
and his family, keluarganya, live, tinggal. Oke, kita lihat di situ, he live with his family in Banjarbale, ya. Dia tinggal di Banjarbale. Number 3. How many children does he have? Berapa banyak anak yang dia punya? Oke, how many, berapa banyak children, anak, does he have, yang ia punyai? Oke, kita lihat di sini. He has 2 daughter, dia mempunyai 2 anak perempuan, and 3 sons, dan 3 anak laki-laki. Jadi jumlah adalah 5. Number 4. What animals does Mr. Sadino raise? How many? Mr. Sadino raise animal. Cari kata raise. Oh, kita ketemu di sini ya. Mr. Sadino raises 20 cows. Berarti dia memelihara cows. Cow itu sapi ya. Kemudian berapa banyak? 20. Oke, number 5. Does Mr. Sadino have any scarecrow? Apakah dia mempunyai orang-orang sawah? Of course ya, untuk menakutin dia harus punya, biasanya seperti itu. Dan kita cari di mana di situ? Oh, ada di kalimat paragraf ketiga. He also has many scarecrow. Berarti kalau misal pertanyaannya dimulai dengan kata does, maka jawabannya apakah ya, seperti artinya seperti itu. Jadi kita jawabannya kemarin apa? Ya, jawabannya cuma 2, yes atau no. Kalau memang terbukti ada, kita jawabnya yes. He does. Oke? Yes, he does. Ya, dia punya. Kalau misalnya dia tidak, no, he doesn't. Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia pakai he? Ya, karena Mr. Sadino itu adalah seorang laki-laki. Jadi untuk kata pengganti pronannya yaitu he. Ya, kalau she untuk perempuan. Oke, selanjutnya number 6. What are the scarecrow for? Buat apa itu ya? Scarecrow. Oh, di sini tujuannya to keep bird away from the field. To keep bird away from the field. Ya, itu jawabannya tuh. Untuk membuat burung jauh dari sawah. Number 7. Okay, how many times does Mr. Sadino plant the rice? Berapa kali Mr. Sadino menanam padi ya? Oh, di sini ada di paragraf ketiga. Mr. Sadino always plants rice 3 times a year. Berarti dia 3 times a year, 3 kali dalam setahun. Number 8. Who usually buys his rice? Siapa yang biasanya membeli berasnya? Oke, rice itu bisa 3, artinya beras, padi, nasi ya. Oke, usually buyers from other cities come to buy his rice. Pembeli dari kota lain datang membeli berasnya. Jawabannya adalah buyers from other cities. Oke, selanjutnya, where does Mr. Sadino sell his milk? Di mana Mr. Sadino menjual susunya? Susu sapi ya. Oke. Di sini ada di paragraf keempat, Mr. Sadino also produce milk. He sell the milk to a cheese factory. Berarti dia, kemana? Jawabannya adalah a cheese factory, pabrik keju. Rupanya keju itu dari susu ya. Wah, teacher baru tahu. Udah tahu sih, mana tahu antum ada yang belum tahu. Number 10. How long has Mr. Sadino had the business? How long? Berarti berapa lama Mr. Sadino memiliki bisnis? Bisnis apa ya? Iyalah, bisnis menjadi petani. Oh, sudah berapa? Jawabannya kita kembali lagi ke paragraf pertama ya. He has been a farmer for 10 years ya. Jadi jawabannya for 10 years. For 10 years atau jawabannya 10 years aja boleh. Oke. Nah, oke. Ustadz mau lihat apakah antum memang benar menyaksikan video ini.
Oke, kalau misalnya benar antum menyaksikan video ini, maka Ustaz akan kasih tugas antum menjawab pertanyaan di sini ya, menjawab pertanyaan 1 sampai 10. Tadi sudah Mister jelaskan ya. Silakan antum cari jawabannya yang sesuai di sini. Oke. Oke, students, maybe it's too long ya, terlalu panjang, it's too much yang terlalu banyak penjelasannya. I'm so sorry dan Mister minta maaf. Apa dan ya. Ini hanya untuk variasi pembelajaran kita. Kalau selama ini mungkin kita belajarnya itu ya mungkin Mister akan memberi yang sesuatu yang berbeda kayak gitu. It's up to you menilainya itu antara boring apa enggak kayak gitu ya. Tapi dalam proses pembuatannya it's quite long ya agak. Okay, that's all for our lesson for today. Let me close by reciting hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.